Halo teman-teman, melanjutkan pembahasan soal sebab 1.3 fungsi hiperbolik yang sebelumnya dibahas oleh Mbak Adiela. Mari kita lanjutkan pembahasannya dengan aku, Zana Nur Asmi Kamara atau biasa dipanggil Zana dari Departemen Matematika ITS. Mari kita lanjutkan untuk soal pertama. Nah, untuk soal yang pertama, 1, dapatkan dy per dx di mana y-nya sama dengan ln tangen hiperbolik 2x. Nah, untuk soal ini bisa kita gunakan aturan rantai. Nah, kita ingat dy per dx itu kan sama dengan dy per du dikalikan du per dv dikalikan dv per dx. Nah, di mana nanti aku misalkan 2x-nya ini aku misalkan jadi V-nya, lalu tangen hiperbolik 2x-nya itu aku misalkan jadi U-nya. Nah, V-nya sama dengan 2x, sehingga nanti didapat dV per dx-nya itu sama dengan 2. Nah, lalu U-nya apa? U-nya kita misalkan menjadi tangen hiperbolik 2x, atau kita ubah ke dalam bentuk V, karena yang di sini diminta du per dv, sehingga U sama dengan tangen hiperbolik V. Nah, maka du per dv-nya itu sama dengan turunan dari tangen hiperbolik V terhadap V. Nah, sehingga nanti didapatkan sesuai yang ada di buku, rumusnya itu turunan dari tangen hiperbolik itu sama dengan sekan hiperbolik kuadrat V. Nah, lalu kita punya Y-nya sama dengan ln tangen hiperbolik 2x. Nah, kita ubah ke dalam bentuk U, karena di sini kita diminta buat diubah ke dalam bentuk U. Nah, kita tahu U-nya itu kan tangen hiperbolik 2x. Nah, ini kan bisa kita ubah jadi U sehingga Y sama dengan ln U. Sehingga dy per du-nya itu sama dengan 1 per U. Oke, nah di sini kita udah dapat dv per dx-nya berapa, du per dv-nya berapa, dy per du-nya berapa. Maka bisa kita hitung. dy per dx itu kan sama dengan dy per du dikalikan du per dv dikalikan dv per dx. Kita punya dy per du-nya itu 1 per u, lalu du per dv-nya itu sekan hiperbolik kuadrat v, lalu dv per dx-nya itu 2. Nah, kita ubah ke dalam bentuk x semua. 1 per U-nya apa tadi? Tangen hiperbolik 2x, lalu dikalikan sekan hiperbolik kuadrat, V-nya apa tadi? 2x dikalikan 2. Sehingga ini nanti hasilnya adalah 2 kali sekan hiperbolik kuadrat 2x per tangen hiperbolik 2x. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi ke dalam bentuk tangen semua, di mana kita ingat ya, kalau sekan hiperbolik kuadrat dari 2x itu sama dengan 1 per tangen hiperbolik kuadrat 2x. Nah, sehingga nantinya dy per dx-nya itu sama dengan 2 kali 1 min tangen hiperbolik kuadrat 2x per tangen hiperbolik 2x. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi nih. Sehingga nanti sama dengan 2 kali 1 per tangen hiperbolik 2x dikurangi tangen hiperbolik kuadrat 2x per tangen hiperbolik 2x. Nah, sehingga nantinya dy per dx-nya itu sama dengan 2 kali, ini bisa kita jadikan kotangen hiperbolik 2x dikurangi, ini kita pangkatnya bisa sederhanakan menjadi dikurangi tangen hiperbolik 2x. Nah,
Ini adalah bentuk sederhananya. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 2 atau soal selanjutnya. Nah, untuk soal nomor 2, dapatkan dy per dx, di mana y-nya sama dengan akar 4x ditambah cos hiperbolik kuadrat dari 5x. Nah, bentuk Y yang seperti ini, yang dalam akar ini, bisa kita jadikan ke dalam bentuk pangkat setengah, bukan? Jadi, Y-nya sama dengan 4x plus cos hiperbolik kuadrat 5x pangkat setengah. Nah, bentuk ini kalau kita ingin mencari dy per dx-nya, bisa kita gunakan aturan rantai juga, sehingga ininya aku misalkan menjadi U, misalkan ya. Sehingga nanti dy per dx-nya itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Nah, dy per du, sehingga kita cari dulu U-nya gimana. Misal, U-nya sama dengan 4x tambah cos hiperbolik kuadrat 5x. Nah, maka du per dx-nya gimana? Turunan dari 4x ditambah cos hiperbolik kuadrat 5x terhadap x. Nah, di sini kan ada jumlahan ya. Jadi bisa kita pecah. Sehingga menjadi d 4x per dx ditambahkan d cos hiperbolik kuadrat 5x per dx. Nah, bentuk ini d 4x per dx itu kan sama dengan 4. Ditambahkan d cos hiperbolik kuadrat 5x per dx. Nah, bentuk ini kita harus gunakan aturan rantai lagi. Nah, misalkan ya, aku misalkan cos hiperbolik kuadrat 5x-nya aku misalkan R lah. R itu sama dengan cos hiperbolik kuadrat 5x. Berarti nanti dr per dx, nah itu kan sama dengan berapa? Nah, kita harus tentukan dulu permisalannya nih. Nah, R-nya itu kan cos hiperbolik kuadrat 5x. Nah, bisa kita tuliskan menjadi cos hiperbolik dari 5x yang dikuadratkan. Nah, sehingga di sini aku bisa misalkan nih, ininya itu P, lalu cos hiperbolik 5x itu Q. Nah, sehingga nanti dr per dx sama dengan dr per dq dikalikan dq per dp dikalikan dp per dx. Nah, mari kita tentukan dr per dq-nya, dq per dp-nya, dp per dx-nya. Nah, kita lihat P-nya sama dengan 5x. Sehingga dp per dx-nya itu sama dengan 5. Baik. Nah, lalu Q-nya sama dengan cos 5x. Sehingga cos hiperbolik 5x ya. Lalu sehingga kalau kita jadikan ke dalam bentuk P, karena yang diminta di sini P ya, dq per dp, maka nanti jadinya cos hiperbolik P. Nah, sehingga nanti dq per dp-nya sama dengan turunan dari cos hiperbolik P terhadap P. Berarti nanti turunannya adalah sesuai sifatnya adalah sin hiperbolik P. Nah, sudah. Sekarang kita tinggal nentuin R-nya sama dengan cos hiperbolik 5x pangkat 2. Sehingga nanti kalau kita jadikan ke dalam bentuk Q, nanti R-nya sama dengan Q kuadrat. Atau sehingga didapatkan dr per dq-nya sama dengan 2Q. Nah, sehingga nanti didapatkan dr per dx sama dengan dr per dq dikalikan dq per dp dikalikan
dP per dx. Nah, kita masukkan tuh nilainya. Ini dP per dx-nya 5, dq per dp-nya sin hiperbolik P, lalu dr per dq-nya 2q. Sehingga nanti sama dengan 2q dikalikan dq per dp-nya sin hiperbolik P dikalikan 5. Nah, ini nanti sama dengan 2 kali Q-nya apa tadi? Cos hiperbolik P, atau kita ubah ke dalam bentuk X menjadi cos hiperbolik 5P ya. 5X ya. Lalu dikalikan sin hiperbolik 5X dikalikan 5. Nah, bentuk ini kan bisa kita sederhanain tuh menjadi sin hiperbolik 2 kali 5X dikalikan 5 atau sama dengan 5 kali sin hiperbolik 10X. Nah, sudah didapatkan dr per dx-nya. dr per dx-nya. Atau nanti sama dengan 5 kali sin hiperbolik 10X. Sehingga nanti du per dx-nya kita masukkan ya yang tadi 5 kali sin hiperbolik dari 10x. Nah, sudah dapat. Sehingga kita cari juga y-nya ke dalam bentuk u. Y-nya dalam bentuk u. Y-nya sama dengan 4x plus cos hiperbolik kuadrat 5x pangkat setengah kan. Nah, ini kan u, sehingga nanti y-nya sama dengan u pangkat setengah. Atau didapatkan dy per du-nya sama dengan setengah kali u pangkat setengah min 1. Atau sama dengan 1 per 2 akar u. Nah, sudah didapat tuh. Ini dy per du-nya itu ini. Lalu du per dx-nya itu ini. Sehingga nantinya dy per dx-nya didapatkan dy per dx itu kan sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Dimasukkan dy per du-nya 1 per 2 akar u dikalikan du per dx-nya itu sama dengan 4 tambah 5 sin hiperbolik 10x. Nah, u-nya kita ubah ke dalam bentuk x juga. 1 per 2 akar 4 tambah u-nya apa tadi? 4x tambah cos hiperbolik kuadrat 5x. Ini. Sehingga nanti 4x ditambah cos hiperbolik kuadrat dari 5x. Nah, lalu dikalikan 4 plus 5 sin hiperbolik dari 10x. Nah, bisa kita jadiin satu nih. Jadi 4 tambah 5 sin hiperbolik 10x per 2 akar 4x ditambah cos hiperbolik kuadrat 5x. Nah, ini adalah hasil dari dy per dx dengan y-nya sama dengan akar 4x tambah cos hiperbolik kuadrat 5x. Nah, mari kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal nomor 3, nah kita harus menentukan nilai dari integral sin hiperbolik pangkat 6x kali cos hiperbolik x dx. Nah, untuk integral ini bisa kita pakai metode substitusi, yaitu kita misalkan u-nya sama dengan sin hiperbolik x. Nah, maka du-nya sama dengan turunan dari sin hiperbolik x terhadap x itu adalah cos hiperbolik x dx.
Nah, didapatkan ini cos hiperbolik X dx itu kan sama dengan du. Sehingga nanti bagian ini bisa kita ganti menjadi du. Nah, sehingga nanti integral sin hiperbolik pangkat 6x cos hiperbolik X dx itu sama dengan integral sin hiperbolik X pangkat 6 itu kan sama dengan U pangkat 6 dikalikan du. Nah, sehingga nantinya ini tinggal kita integralkan seperti biasanya menjadi 1 per pangkatnya ini, 6 ini kita tambah 1, 6 plus 1 kali U pangkat 6 plus 1 juga plus konstanta. Sehingga nantinya sama dengan 1 per 7 kali U pangkat 7 plus konstanta, atau sama dengan U-nya tadi apa? 1 per 7 kali sin hiperbolik pangkat 7x tambah konstanta. Jadi ini adalah jawabannya untuk yang nomor 3. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 4, tentukan nilai integral e pangkat x min e pangkat min x per e pangkat x plus e pangkat min x dx. Nah, bentuk ini kan seperti mirip dengan bentuk fungsi hiperbolik, di mana kita ingat kalau sin hiperbolik x itu kan sama dengan e pangkat x min e pangkat min x per 2. Lalu cos hiperbolik x itu kan sama dengan e pangkat x plus e pangkat min x per 2. Nah, sehingga nanti bentuk integral nomor 4 ini bisa kita jadikan e pangkat x min e pangkat min x per e pangkat x plus e pangkat min x, di mana kedua ruas atau penyebut dan pembilangnya di sini aku sama-sama bagi dengan 2. Sama-sama bagi dengan 2. Nah, hasil nanti bentuk ini akan sama dengan bentuk soalnya sendiri. Nah, lalu bentuk e pangkat x min e pangkat min x per 2 kan bisa kita jadikan sin hiperbolik x. Lalu bentuk e pangkat x plus e pangkat min x per 2 itu kan bisa kita jadikan ke dalam bentuk cos hiperbolik x dx. Nah, di sini untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan metode substitusi lagi. Nah, kita misalkan penyebutnya itu cos hiperbolik x itu sama dengan u, sehingga nanti du sama dengan turunan dari cos hiperbolik itu sin hiperbolik x dx. Nah, ini berbeda dengan fungsi trigonometri, turunan dari cos itu kan min sin. Nah, untuk hiperbolik itu hasilnya positif sin hiperbolik x. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk sin hiperbolik x dx ini itu kan sama dengan bentuk yang ini. Sehingga bentuk ini bisa kita jadikan du atau sama dengan du per cos hiperbolik x-nya adalah u. Sehingga nantinya penyelesaiannya adalah integral du per u itu kan sama dengan ln dari u plus konstanta, atau sama dengan ln u adalah ln u-nya cos hiperbolik x plus konstanta. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Gitu. Nah, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nomor 5, kita diminta untuk dapatkan nilai numerik
yang pasti atau eksak dari cos hiperbolik min ln 2. Nah, kita ubah fungsi hiperboliknya ini ke dalam bentuk awalnya, atau kita ingat cos hiperbolik X itu kan sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X per 2. Sehingga karena ini yang di sini di dalam kurung atau yang sama tepatnya dengan X, berarti nanti E pangkat X-nya ini kita ganti dengan E pangkat min dan 2. Atau di sini nanti sama dengan E pangkat min ln 2 ditambah E pangkat min ln 2 per 2. Nah, di sini kita ingat kalau ln A itu kan sama dengan E log A. Nah, dan juga ada sifat logaritma di mana jika ada konstanta C dikalikan ln A itu nanti sama dengan E log A-nya dipangkatkan dengan C. A-nya kita pangkatkan ke C. Nah, juga ada sifat kalau di sini ada E pangkat ln A itu nanti sama dengan E pangkat E log A atau nanti sama dengan A-nya sendiri, A. Nah, sehingga nanti bentuk yang di soal itu kan nanti sama dengan E pangkat min ln 2 atau E log 2 pangkat min 1 ditambahkan E pangkat, ini kan min, dikalikan min, hasilnya positif, sehingga E pangkat E log 2, tetap tanpa pangkat, per 2. Nah, di sini kita dapatkan sesuai dengan sifat yang ini, jadinya 2 pangkat min 1 ditambah 2 per 2, atau sama dengan 2 pangkat min 1 adalah setengah ditambah 2 per 2. Nah, ini kan nanti sama dengan setengah tambah 2 itu kan 5 per 2 per 2, atau nanti sama dengan 5 per 4 atau sama dengan 1,25. Nah, ini adalah nilai eksak dari cos hiperbolik min ln 2. Nah, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 6, kita diminta untuk dapatkan dy per dx dengan y-nya sama dengan kosekan hiperbolik inverse dari E pangkat X. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, untuk kita cari dy per dx-nya, kita gunakan aturan rantai lagi. Nah, di mana nanti dy, kalau kita misalkan ininya U, sehingga dy per dx-nya itu kan sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Nah, sehingga nanti y-nya ini kan sama dengan kosekan hiperbolik inverse dari U. Dan U-nya ini nanti sama dengan Y pangkat X. Nah, kita cari dy per du-nya sama dengan berapa, du per dx-nya sama dengan berapa. Nah, kita cari dari du per dx-nya. Kita tahu turunan dari E pangkat X terhadap X itu kan sama dengan tetap E pangkat X. Nah, lalu turunan dari kosekan hiperbolik inverse. Kita buat turunan dari kosekan hiperbolik inverse. U terhadap U itu nanti sama dengan 1 per mutlak.
U akar dari 1 plus U kuadrat. Nah, ini sesuai dengan kalian bisa lihat teorema 1.3.4. Nah, lihat teorema 1.3.4. Nah, sehingga nantinya dy per dx-nya itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx, atau sama dengan dy per du-nya adalah 1 per nilai mutlak u akar 1 plus u kuadrat dikalikan e pangkat x. Nah, kita tahu u-nya apa? U-nya adalah e pangkat x, sehingga nanti dy per dx-nya adalah 1 per e pangkat x akar 1 plus e pangkat x kuadrat dikalikan e pangkat x. Sehingga nanti ini kan bisa kita coret atau kita sederhanakan menjadi nanti 1 per akar 1 plus e pangkat 2x. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kita sudah di soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 sama kita diminta untuk dapatkan dy per dx dengan y-nya sama dengan e pangkat x kali secant hiperbolik inverse x. Nah, untuk mencari turunannya, kita ingat, jika aku punya y sama dengan u kali v, berarti nanti dy per dx-nya itu sama dengan u turun v tidak ditambahkan u tidak v turun. Oke, u turun v tidak tambah u tidak v turun. Nah, sehingga nanti y sama dengan e pangkat x kali secant hiperbolik inverse x bisa kita jadikan e pangkat x-nya itu u, lalu v-nya kita jadikan di secant hiperbolik inverse x. Nah, kita tahu du per dx atau u inverse-nya itu nanti sama dengan berapa? Atau sama dengan turunan dari e pangkat x terhadap x. Nah, itu turunan dari e pangkat x kan tetap e pangkat x. Lalu, dv per dx-nya atau sama dengan v aksennya itu sama dengan turunan dari secant hiperbolik x terhadap x juga. Nah, ini kita ingat di teorema 1.3.4. Mirip dengan yang tadi teoremanya atau sama dengan yang tadi teoremanya, itu untuk yang turunan secant hiperbolik inverse x itu nanti sama dengan min 1 per x akar dari 1 min x kuadrat. Nah, ini. Sehingga nanti dy per dx-nya itu kan sama dengan u turun v tidak ditambah u tidak v turun. Sehingga nanti sama dengan u turunnya adalah e pangkat x kalikan v tidak turun. Secant hiperbolik inverse x ditambahkan dengan u tidak v turun. U tidaknya e pangkat x dikalikan min 1 per x akar 1 min x kuadrat. Nah, ini nanti sama dengan e pangkat x-nya bisa kita faktorkan. E pangkat x secant hiperbolik x dikurangi 1 per x akar 1 min x kuadrat. Nah, ini adalah jawabannya. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah,
Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 8 atau soal terakhir, di mana kita diminta untuk menghitung nilai dari integral dx per x akar 1 plus x pangkat 6. Nah, bentuk ini kan bisa kita ubah ke dalam bentuk integral dx per x akar 1 plus x pangkat 3 kuadrat. Nah, sekarang kita coba misalkan. Kita misal x pangkat 3-nya itu sama dengan u, maka du-nya apa sih? Du-nya sama dengan 3x kuadrat dx. Sehingga nanti dx-nya sama dengan du per 3x kuadrat. Nah, sehingga nantinya bentuk integral dx per x akar 1 plus x pangkat 3 kuadrat ini nanti sama dengan integral du per 3x kuadrat per x akar 1 plus u kuadrat. Atau ini nanti sama dengan integral du per 3x pangkat 3 akar 1 plus u kuadrat. Nah, x pangkat 3 ini kita ubah ke dalam bentuk u. Nah, nanti sama dengan integral du per 3u akar 1 plus u kuadrat. Nah, ini nanti sama dengan 3-nya ini kan konstanta, bisa kita keluarkan dari integral. Sehingga nanti sama dengan 1 per 3 integral du per u akar 1 plus u kuadrat. Nah, kalian lihat di teorema 1.3.5, jika aku punya integral dx per x akar 1 plus x kuadrat, itu kan nanti sama dengan min kosekan hiperbolik inverse x plus c. Sehingga nantinya soal ini dapat diselesaikan menjadi 1 per 3 kalikan min kosekan hiperbolik inverse x. Nah, x-nya di sini nilai mutlak ya. X-nya di sini nilai mutlak. Oh iya, ini bukan x ya, karena yang ada di dalam integral ini adalah u. Sehingga 1 per 3 kali min kosekan hiperbolik inverse dari mutlak u plus c. Atau u-nya kita substitusi lagi. U-nya tadi apa? U-nya x pangkat 3 ya. Sehingga nanti sama dengan x 1 per 3 min kosekan hiperbolik inverse nilai mutlak dari x pangkat 3 plus konstanta atau nanti sama dengan min 1 per 3 kosekan hiperbolik inverse dari x pangkat 3 plus konstanta. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Nah, begitu pembahasan soal untuk subbab 1.3 yaitu fungsi hiperbolik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih.